Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Lintang Sejati dengan NIM 1C024035 dari rombongan B kelompok 1 akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi dasar mengenai karakterisasi morfologi dan biokimia dengan asisten Yasmin Rizkita Yahya. Yang pertama mengenai mikromorfologi bakteri dan endospora. Jadi pengamatan mikromorfologi secara umum ini difokuskan pada pengamatan sel. Nah, sel bakteri dapat diamati dengan jelas setelah diberi perlakuan berupa pewarnaan. Hasil pewarnaan gramnya akan berada di antara gram positif atau gram negatif. Nah, hal ini terjadi karena masing-masing bakteri memiliki dinding sel yang berbeda. Untuk pewarnaan gram, larutan yang digunakan meliputi kristal violet, morden iodin, etanol 96%, dan safranin. Interpretasi dari pewarnaan gram yang pertama, apabila sel telah berubah warna menjadi ungu setelah diberi perlakuan, ini menandakan bahwa selnya termasuk ke dalam gram positif. Apabila selnya berubah warna menjadi warna merah, maka termasuk ke dalam gram negatif. Kemudian untuk pewarnaan endospora, metode yang digunakan adalah metode Schaefer-Fulton. Pewarnaan primer menggunakan malasid green. Kemudian untuk pewarnaan counter stain itu dengan safranin sebesar 0,5% selama lebih kurang 45 detik. Interpretasi dari pewarnaan endospora ini yang pertama adalah ketika sel bakteri terpulas warna merah karena safranin dan biasanya selnya itu berbentuk batang. Kemudian untuk endospora akan terpulas warna hijau karena malasid green. Nah, strukturnya oval atau bundar, biasanya berada di dalam atau di luar sel batang. Selanjutnya ada hifa dan spora jamur. Nah, hifa adalah filamen atau benang tunggal yang halus, panjang, tipis, dan berbentuk tabung. Jalinan hifa yang saling membelit dan bercabang membentuk massa biasanya disebut dengan miselium. Kemudian ada hifa bening atau hyalin hifa, adalah hifa yang tidak berwarna atau transparan. Kemudian ada hifa bersekat atau biasanya disebut dengan septa hifa, adalah hifa yang mempunyai dinding sekat melintang. Kemudian ada spora. Nah, spora adalah unit reproduksi dan penyebaran jamur. Spora berfungsi untuk perkembangbiakan dan membentuk hifa baru. Spora terbagi menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora aseksual contohnya ada conidia dan sporangiosspora. Untuk spora aseksual contohnya ada acospora dan basidiospora. Nah, spora ini memiliki bobot yang sangat ringan dan berukuran sangat kecil, sehingga mudah terbawa oleh angin. Selanjutnya ada makromorfologi dan mikromorfologi. Yang pertama ada mikroorganisme, yakni yeast dengan spesies Saccharomyces. Untuk makromorfologinya, ukurannya besar, warnanya krem bening, tampak atas dan bawahnya. Kemudian karakteristiknya adalah translusen. Bentuk koloninya irregular dengan tepi koloni rata. Nah, memiliki elevasi flat dengan permukaan yang mengkilap dan pigmennya adalah interseluler. Kemudian untuk Actinomycetes, karakteristik makromorfologinya ini meliputi ukurannya sedang, kemudian bentuknya sirkular, elevasinya menonjol, dengan tepi koloni rapi, memiliki karakteristik translusen, dan memiliki warna hijau keabuan di tampak atasnya dan putih kekuningan pada tampak bawahnya. Pigmentasi dari Actinomycetes ini adalah termasuk ke dalam intraseluler karena berada di dalam media. Selanjutnya ada makromorfologi dan mikromorfologi dari algae dan protozoa. Untuk algae, mikromorfologinya karena ini dari spesies Spirulina, yakni memiliki bentuk filamen berpilin dan melingkar. Kemudian bentuk selnya itu silindris. Nah, algae ini bersifat prokariotik. Nah, untuk makroalga itu contohnya ada rumput laut. Nah, habitat alga itu biasanya di perairan, terutama di laut. Alga berdasarkan warnanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada alga hijau atau chlorophyta, yang kedua ada alga merah yaitu rhodophyta, dan yang ketiga ada alga coklat yaitu phaeophyta. Untuk protozoa ini strukturnya adalah memiliki flagellata, yakni bulu cambuk menyerupai ekor, kemudian ada filia atau rambut, mempunyai kaki semu. Nah, protozoa ini tidak memiliki alat gerak. Nah, biasanya protozoa bersifat heterotrof, ada juga yang bersifat autotrof.
Nah, mikroorganisme heterotrof ini ada yang bersifat bebas dan juga ada yang parasit. Protozoa juga digunakan sebagai biokontrol bakteri. Selanjutnya ada uji biokimia. Uji biokimia terbagi menjadi dua, ada uji oksidase dan uji katalase. Uji oksidase adalah uji biokimia cepat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan enzim sitokrom oksidase pada bakteri yang bersifat aerob. Reagen yang digunakan untuk uji oksidase adalah TMPD atau tetrametil fenildiaminin dihidroklorida. Kemudian, interpretasi hasil dari uji oksidase yakni bersifat positif apabila muncul bercak biru kehitaman setelah ditetesi TMPD setelah 30 detik. Dan bersifat negatif apabila tidak terjadi perubahan warna setelah 30 detik ditetesi oleh TMPD. Selanjutnya ada uji katalase. Nah, uji katalase adalah uji biokimia yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu bakteri dapat menghasilkan enzim katalase. Nah, biasanya adalah bakteri anaerobik dan fakultatif anaerob. Bakteri yang memiliki enzim katalase akan menguraikan atau mendegradasi H2O2 menjadi air, H2O, dan oksigen gas yaitu O2. Interpretasi hasil dari uji katalase ada bersifat positif apabila muncul gelembung setelah ditetesi oleh H2O2 dan bersifat negatif apabila tidak muncul gelembung setelah ditetesi oleh H2O2. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan rujukan dalam menyusun laporan praktikum mikrobiologi dasar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.